Tatkala hati itu sudah bisa menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, di situ dia akan dihadapkan oleh Allah satu pemahaman kebenaran mutlak. Akhirnya dia menyadari bahwasanya selama ini apa yang berlaku di dalam diri kita itu di mata Allah salah. Artinya apa yang berlaku pada diri kita itu bersumber dari nafsu diri kita. Selalu muncul keaguan kita atau makhluk yang terjadi. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah tatkala jatuhnya iman umatku pada selain Allah. Sehingga ketika saat itu gak mungkin jenengan di dalam hati itu ada satu rasa bahwasanya yang berlaku itu af'alullah, nggak mungkin. Mesti di dalam hati kita yakin kalau yang melakukan itu kita. Inilah yang kumaksud min qalbin rohibin. Jatuhnya iman kita itu pada makhluk, apakah diri kita ataukah orang lain. Gak mungkin ketika kita punya tanaman kates dan kates itu berbuah matang terus dicuri tetangga kita mengatakan diambil Allah, gak mungkin. Mesti dalam hati mengatakan yang mencuri adalah tetangga. Gak mungkin waktu sholat sampan kali kulo itu mengatakan segala apa yang timbul dalam sholat itu dari Allah, gak mungkin. Mesti dari diri kita. Inilah Bapak Ibu yang dikhawatirkan Rasulullah terhadap umatnya manakala jatuh pada iman yang seperti ini. Sehingga dengan resiko apapun Allah memberikan satu tuntunan terhadap Muhammad yang harus disampaikan pada umat. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Harus disampaikan dengan harapan supaya hati umat ini jatuhnya iman hanya pada Allah, tidak beriman terhadap selain Allah yang kusebut makhluk. Tatkala iman kita masih jatuh di makhluk, otomatis segala ibadah apapun baik sholat, zakat, puasa, haji atau yang lainnya dikatakan taat, orientasi kita itu mesti kalau enggak pahala yosur itu mesti. Itu yang kita buru. Itu yang kita cari dan itu yang menjadi tujuan kita. Loh, tatkala hati kita sudah menerima kebenaran dari Allah yang bersifatkan di jalur dinut tauhid, apa yang terjadi? Pertama, kesadaran bahwasanya semua apa ternyata yang kita lakukan sejak kecil sampai brengosen
brengosi sampak putih, bahkan brengos nisor ya putih. Apa kesimpulannya? Percuma. Artinya nggak ada gunanya. Inilah yang dimaksud Imam Ghazali, bukan sholatmu, bukan zakat puasa hajimu yang menjadikan kau kurohmati, tapi karena kau itu, ingat ketika saat kau menulis mushaf Ikhya itu ada lalat yang mencelok berhinggap di asbak kamu minta minum, tapi kau biarkan. Nah, iki perkara sekecil itu. Jadi amaliyah-amaliyah kita yang dulu katanya hajinya petung ambalan 7 kali haji, ya. Tiap tahun itu mengeluarkan zakat khol, zakat fitrah, zakat mal. Wes. Lah memang sak ngoro iku pabrikku kabeh. Gitu. Jadi uang yang kuberikan sudah kuhitung. Apa niat saya itu? Cari pahala. Supaya besok dimasukkan Allah itu pasti. Gak mungkin di situ hatiku ada niat supaya bertemu Allah. Di situ gak ada. Tapi ketika saat sudah paham, hati sudah menerima jatuhnya dino tauhid, itu tadi udah. Inilah bagaikan kita mengukir di atas air. Gambar jaran ning banyu. Hilang udah. Hilang. Nah, akhirnya ke depan kita itu tidak ingin berlaku seperti yang telah terjadi. Apalagi jenengan sudah nggatekke wayattabi'una ahsanahu, selalu menyertakan sirul asro di setiap apa amaliyah itu. Lu kadang-kadang ya, sebagai proses kita yang dulunya kita tekun sholat, yang dulunya kita tekun puasa, yang dulunya kita tekun bahasa syariat itu, ono ndukur dewe. Sekarang plus, tahu plus? Sekarang rasa-rasen, lo cok guyu sampean. Ada yang terjadi seperti itu loh ya. Allah memproses kita itu macam-macam bentuknya Bapak Ibu untuk bisa ketemu Allah. Ada kalanya kita itu sholat biasanya itu nyun sewu tekuning masjid ndawisi biasa. Akhirnya buntuti. Nek gak komat gak ndang cepet teko. Komat baru idik. Jari tonggo sampeyan. Lah iya. Tak pikir-pikir muklason iku mang tambah api. Tapi kok tambah rusak. Iku ajaran apa? Loh. Kadang-kadang kita itu diproses Allah aras-arasan ke masjid. Malah nemen iki. Mangse lumayan buntuti. Iki belas gak. Padahal masjidnya sak jangkah. Ngerti sak jangkah nggih? Saking idee. Ora gelem. Lah ngono iku jenengan ana prinsip. Diproses Allah prinsip ngene. Aku biasa jadi imam, sekarang gak berani jadi imam. Karena sering lupa saya. Nggih Bapak Ibu. Proses-proses awal itu memang begitu. Jenengan dilupakan terkait hitungan rokaat. Karena tekune ati, mandenge ati di dalam sirul asr saat
jenengan sholat. Bahkan tidak hanya jenengan hitungan sholat tidak lupa, kadang-kadang rukuk juga ikut lupa. Allahu Akbar bertakbir, wis kadung hatinya itu sinkron dengan sirul asrar, nur cahaya Allah teko balak, wis nur makrifat Allah teko lali, gak maca Fatihah langsung rukuk. Makmume nggih tolah-toleh. Iki nek dadi imam. Loh, tak soniki kok gak maca Fatihah. Bingung toh Pak nggih? Makmume bingung. Gak melok sujud iku mau yo aku makmum. Kalau aku ikut, prasaku loh, belum mau Fatihah, durung amin nih. Rukuk juga. Bingung akhirnya. Ono sing nekat, wis babah wong ditanggung klason ae kok melok rukuk dhewe. Ora ngerti apa-apa. Mau welok. Yun sewu, sampean ngerti trek gandeng? Sing mburi kono mesine apa ora? Ora toh? Ora. Nek sing ngarep kalau yang di depan nang Jakarta, sing mburi tutup Jakarta ndak. Nyampe nek rantine gak pedot. Iya. Nek rantine pedot, ya jungkel nang jurang sampean. Gitu lah. Laksana seperti itu. Wis manut ae. Dene ngarep nubruk ya mburi melok. Bapak Ibu, ada yang proses seperti itu. Ada yang proses malah rasa-rasa ora tau salat. Salate iku mang namung hanya nek kepingin tok. Apa gak salat? Gak kepingin. Loh, Allah terjadikan Anda seperti ini bisa. Saking tegune sirul asra di dalam setiap napas, setiap gerak sampean, akhirnya lali dengan waktu. Lali. Bapak Ibu, ada yang diproses Allah itu malah syariatnya lebih kuat. Sing asale teko sadurunge qomat, maghrib jam 4 wis tutup masjid. Jam 4 duduk masjid, iktikaf, moco-moco Quran. Tapi hatinya bertajali terus. Hatinya gecok isirul asr. Ada yang seperti ini. Bapak Ibu, sekarang sesuai dengan makalah pada malam hari ini, judulnya ini. Apa ya judulnya? Tanda-tanda orang yang ketipu. Tanda-tanda orang yang ketipu oleh nafsunya sendiri. Tanda-tanda orang yang tertipu nafsunya sendiri. Itu gini. Ketika olehnya Anda itu yang tadinya syariatnya bagus terus jadi setengah bagus, bahkan gak ono bagusnya belas gitu. Andai kata di situ Anda yang namanya aras-arasen, apa aras-arasen ini? Malas. Apa yang dihadapkan Allah hukum syariat itu sebab aras-arasen. Enak ambek nunggu sirul asr itu. Enak ambek berdiam diri tok wis ngene. Seperti sholat daim kejawen dulu Pak ya. Biasanya. Kalau jenengan itu tinggalkan namanya taat secara syariat dikarenakan aras-arasen. Padahal itu Allah sengaja
menghadapkan Anda fasilitas atau torikoh. Ya, jamak dari turuk. Turuk. Ojo diterjemah fasih lo ya. Itu adalah jalan. Maknanya jalan. Turukun. Anu nih ya iku. Ada layar ya? Wah, wonten. Berarti semerap wong lanang iki. Waduh tak busek rek. Gak kena dibusek. Piye busek Lo gak kena Ya apa Pak? Gak kena Apa gambar yang ada di layar, walaupun itu ada cicak merambat, gak bisa menjadikan gambar itu sak rambut itu owah. Oh, balik bahasa Indonesia nih, gak iso aku rek. Berubah. Apa yang tampil di layar itu, manakala ada sesuatu yang masuk di situ tidak akan menjadikan berubahnya gambar tersebut. Istilah nih gedong biskup, ada gambar yang tampil seseorang itu pacaran. Lah kok ono cicak merambat nang kelek. Gambari melok ngeten-ngeten nak. Mboten ta ya? Artinya tidak mempengaruhi. Gini Pak, maksudnya. Apapun yang dihadapkan Allah terhadap diri kita, apakah taat, apakah maksiat, apakah bala, apakah nikmat, itu bagi hati yang sudah istiqomah sirul asrnya tidak mempengaruhi. Enggak akan mempengaruhi hatimu untuk pada Allah. Syekh Abu Hasan As-Sadzili termasuk itu dijadikan rujukan muncul thariqah Sadziliyah ya. Itu beliau secara dohir itu Pak, mohon maaf, kaya. Orangnya kaya banget. Nggih ngapunten, mohon maaf. Segi fisik apapun mewah beliau. Tapi tidak menjadikan hatinya terbuai dengan kemewahan itu. Enggak bisa. Lah terus kemewahan ternyata Allah menitipkan hal itu untuk terhadap umat. Berarti harus kepentingan umat. Bukan kepentingan si Abu Hasan As-Sadzili dan keluarganya. Untuk umat. Rasulullah sendiri langsung begitu. Dan diteruskan oleh tabi'in alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Oleh karena dia mengutamakan sirul asro di setiap saat dan waktu itulah, maka perkara 4 waktu termasuk bala, nikmat, taat, maksiat tidak mempengaruhi hatinya untuk bertemu Allah. Gak bisa. Bapak Ibu, beliau-beliau itu selalu menyibukkan dirinya itu hanya berzikir. Nek sampean jikalau Anda itu sudah tahu caranya untuk bertemu Allah lewat sirul asrar, lebih besarkanlah praktek zikirmu katimbang ngajimu. Aku gak melarang ngaji. Ndak. Ngajiku sebuah teori, ilmu masih dibahas, ya. Masih dibahas. Tapi kalau Anda sudah tahu bagaimana untuk bertemu Allah dengan mudah, maka lebih
pertajamlah praktek zikirmu. Maneman Pak, maneman. Terus lebih penting mana? Ngaji dengan praktek laku. Sebetulnya itu ya sama pentingnya. Cuman kalau Anda itu sudah paham tentang masalah bagaimana caranya bertemu Allah lewat zikir ini, maka pertajamlah zikirmu. Pertajam. Loh berarti kalau gak usah ngaji nggih, misalkan saya nggak ngelarang ngaji-ngaji yo. Karena ngaji itu penambahan ilmu, yo penting. Tapi lebih dipentingkan laku. Paham Pak Uwe? Yes. Kembali kepada pertanyaan, materi kita tanda orang yang tertipu. Berarti ketika kita itu aras-arasen, sebab aras-arasen, itulah malas ya. Apa yang dihadapkan Allah kita nggak mau menghadapi, itu tetanda kalau kita itu telah dibenturkan atau ditipu oleh hawa nafsu. Qala musannifu rahimahullah al-huznu utawi kesusahan. Ati jenengan iku ana rasa susah. Sebab apa? Ala figdani taati ing atase sepine taat. Artinya apa? Jenengan iku susah ning ati sebab tinggalno taat. Tetapi ma'adamin nuhudi olehmu ninggalno iku sebab jenengan iki rasa-rasen. Kita sudah tahu apa yang dihadapkan Allah, fasilitas yang berupa aktivitas papat atau waktu, mohon maaf, khususnya tentang masalah taat. Iki olehnya kita aras-arasen melampaui terus ning atiku susah. Nyapa yo mangga salat. Kok salat lah oleh bagian amplop mangikono. Oleh pelangan, dapat pelangan. Tahu pelangan ya? Ngerti pelangan? Tumpeng itu Pak. Tumpeng. Lapo yo mangga ikut sholat. Susah aku padahal ning kono itu di dalamnya itu bisa bertemu Allah. Lah. Ilaiha maring taat iku min alamatil ightirari setengah songko biro-biro tondo kebujuke ati iro menyang nafsu iro. Artinya apa? Ketika susahnya hatimu itu dikarenakan tidak mau melakukan taat secara syariat, terus ning hatimu ku ada rasa gelisah, susah. Susah sing koyok ngene, susah yang seperti ini, berarti susah yang menipu. Lah wis ditekakno kok ya ora tekan-tekan. Iki taat secara syariat. Anda tidak melakukan sholat itu terus hatimu susah. Aku dihukum rek, dosaku ngene-ngene. Misalnya. Iku berarti tondo di dalam dirimu itu telah tertipu oleh nafsumu sendiri. Iki susah. Aku tanya terhadap ahli tauhid sing wis laku sirul asor, gak usah dijawab. Ketika tidak melakukan sholat taat secara syariat, hatimu susah enggak? Gak usah dijawab.
Nek susah, apa bedane awakmu ambek biyen? Paham maksudku? Apa bedane karakter atimu saiki yang sudah menerima dinu tauhid, sudah melakukan hukum-hukum hakikat, terus susah. Wis tak unggahno titik. Tak unggahno titik. Tadi taat secara syariat. Lah gitu toh. Sekarang taat secara hakikat. Nek taat secara syariat berarti jenengan ini harus tinggalkan larangan dan menjalankan perintah di dalam hukum syariat. Tapi sadurunge tak unggah nih, tak urai sik kalimat sing awal mau. Kalau kau gelisah berarti sholatmu itu masih karena selain Allah. Selain Allah, gitu loh. Dikatakan tertipu itu di situ. Berarti sholat Anda ini masih ada perkara karena selain Allah. Sebab gini Pak, jenengan aras-arasen sehingga aras-arasen sopo. Tapi nggak bisa kita ketika saat ada di jalur hukum syariat mengatakan Allah, nggak bisa. Hukum itu akan terjadi, ketetapan hukum itu akan terjadi pada ahli syuhud. Sing gawe taat sapa, sing nglakokno taat maksiat balak nikmat ya sapa? Ahli syuhud baru berlaku hukum ini. Tapi ahli hijab tidak berlaku, Pak. Yang berlaku itu apik teko Gusti Allah, elek teko nafsu. Lho eneng hujaya ne dalile lho, Pak. Ada Qur'annya ada. Jikalau baik datangnya dari Tuhanmu, kalau jelek dari nafsumu sendiri. Akhirnya ada perbedaan. Ada dua penguasa, satu penguasa Allah, satu penguasa nafsu. Jadi Gusti Allah, jadi cara pangeran ana loro. Nafsu, bagianmu nafsu kini sing elek-elek ya. Terus sing apik-apik bagi aku Allah. Yun sewu. Awal kalimah dibuka al-huznu, susah. Susah. Tapi kalau saya naikkan satu tingkat tentang masalah taat iki mungguh hakikat. Justru sebaliknya, kui nek gak susah tondo atimu iku atos. Ngerti? Contoh. Apapun yang terjadi aktivitasmu. Terus kau tidak menyertakan sirul asror, otomatis kan pengakuan diri. Lah ngeten nggih? Akunya makhluk. Akunya makhluk yang terjadi. Terus bar itu eling, setelah selesai eling. Iya ya. Aku gak eling nang Allah. Nek atimu gak susah, bukan susah sing seperti di awal lo ya. Nek lawamahmu, nafsu lawamahmu iku gak bangun, berarti gak getun. Nek gak getun berarti tondo sampean iki atine isih atos. Beda lho Pak ambek sing ngarep mang. Mengapa demikian? Iki proses proses ojo gegeran. Dijawab sing ngono akad. Lu susah iku ya kok Gusti Allah kok. Lali ya Gusti Allah engko dhisik, Bos. Empun dipronggol. Apa bahasane dipronggol itu? Dipotong langsung. Memang semuanya kalau sudah diakad memang begitu. Cuman semuanya ada proses. Kita ikuti alurnya. Gini loh. Mengapa saya katakan itu tanda kalau hati kita atos? Hati kita masih
dikoyak-koyak oleh nafsu dalam diri kita. Mengapa harus getun? Mengapa harus susah? Gini, munculnya susah hatimu kok gak bersirul asal itu sebagai tanda munculnya, ini umpama muncul sebagai tanda mesti kui akan lebih berhati-hati dengan setiap saat dan waktu nafsu selalu mengintai, gitu loh, lebih waspada lo, gitu loh Pak maksudnya. Kalau Anda gak susah, itu namanya orang itu boleh leha-leha. Bahasa teori ngomong, bahasa teori loh ya. Ini ya karepe Gusti Allah kok. Ya apa sih? Tapi sesungguhnya rohaniah belum sampai di maksud dari teori itu. Masih kita itu masih berhenti di ilmu. Secara keilmuan paham. Kabeh Gusti Allah. Semuanya itu Allah. Aku masih gak bersirul asor wayah sholat yo sekarepe Gusti. Paham ilmunya. Paham. Keilmuan kita sudah mumpuni di situ. Cuman berhubung kita tidak wayat tabiuna aksan, tidak mau mempraktekkan berbentuk khalwat itu tadi. Baik secara umum maupun secara khusus, justru ilmu itu akan menampar kita. Nampar kita. Akhirnya apa? Kita di tengah-tengah umat sok ahli tahqiq, sok ahli pinter, sok ahli macam-macam. Akhirnya ilmu itu digrup, digawe pinter-pinter, tutupen naik grup nek ngono. Tutupen naik grup nek pancen ke, tapi nek gawe sharing ya. Monggo. Dan itu baik. Dan saya sendiri tidak pernah masuk dalam komentar-komentar rungokno tak wasi, ya tak waca. Tak jarno. Wis satu sisi mandar ndang wis ngoten. Bapak Ibu hadirin jamaah, itu kalau kita naikkan satu tingkat. Tapi kalau sudah kita pukul di ahad, gak ono sing salah bos, gak ono sing salah. Jadi orang ahli hijab kok gak sama nang Gusti Allah, yo gak salah. Tapi semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Orang kalau makan telek lintung, yo gak mungkin rasa coklat. Yo tetep rasanya telek lintung. Yo ning dunya ae tah paribasan. Tai kucing rasa coklat. Tapi ning akhirat yo tai kucing yo kucing. Artinya apa, Pak? Kalau kita sudah masuk di dunia akad, si A ahli hijab, udah kita nggak ngomentari. Isbabai karepe Gusti Allah. Wa minhum man haqqat minadh dhalalah. Satu sisi golongan yang dicap Allah di ahli hijab karena mengingkari dinut tauhid. Wa minhum man hadallah. Satu golongan diletakkan ahli syuhud karena menerima dinut tauhid dan mengamalkannya. Kalau kita sudah masuk di ahad, karena sapa iku? Ya Gusti Allah. Makanya saya sering dikomentari masalah Palestina. Tinggal aku menjawabnya dari mana? Kalau jawabku dari ahad, ya wes karepe diapakno. Kedua-duanya juga ingin benar sendiri. Ya wis karepe apa. Bapak Ibu, okelah
Kita sebelum ke akad itu ada prosesnya. Enggak boleh kita langsung tebang langsung, jangan. Karena kita memang ada istilah hablum minannas. Harus kita hormati pendapat-pendapat di kelas ini, kelas itu, kelas ini, itu. Nah, kita bisa memberikan pendapat yang arif, pendapat yang tidak menyalahkan yang lain, manakala ruhaniyah ini sudah jatuh di wilayah musyahadah. Nek wis ana musyahadah, ya wis ngono kuwi. Bah sing nyolongan ya nyolongono. Bah sing ana taat ya taat, sing maksiat ya maksiat, sing ning balak ya rasakno balakmu, ya sing nikmat ya rasakno nih. Ya wis kari ngono. Hidup itu begitu. Kalau sudah sampai di ahad. Pertanyaannya. Apakah ketika saat saya di taat bisakah? Kok di taat? Apakah ketika saat di maksiat bisakah saya ingin pindah ke taat? Satu. Yang kedua, apakah aku bisa pindahkah asalnya dibalak menuju ke nikmat? Ini kalau miturut pengaturan takdiri Allah. Ya, pengaturan takdiri Allah. Bahasa kacamata hakikat nggak bisa. Nggak bisa kalau tidak dipindah Gusti Allah. Bahasa hakikat ya. Berarti bahasa hakikat kita tidak punya daya upaya untuk memilih. Tidak punya. Cuman berangkatnya untuk ke situ kan kita itu masih ada hukum sebab akibat. Lah gitu toh. Kalau kita masuk di sini maka yo bisa. Akhirnya muncullah yang namanya dari bahasa syariat, mohon maaf, ikhtiar usaha. Biar tidak menyalahi aturan hakikat ketika kita ikhtiar usaha, maka dalam aturan dinut tauhid memberikan sistem dan pengajaran yang benar. Bagaimana? Ojo kok akoni ikhtiarmu. Ikhtiarin macam-macam, Pak. Ada lewat sabab, ada lewat tajrid. Yang lewat sabab berarti jenengan harus ikhtiar berbentuk upaya usaha dohiriyah. Kalau kita jatuh ekonomi, umpama, ya kudu ikhtiar usaha bagaimana caranya bangkit lagi. Entah itu dengan cara, itu yang lebih paham jenengan. Ada yang jalannya itu lewat tajrid. Lewat tajrid berarti jenengan iki kudu ngamalno sesuatu dengan istiqomah. Harus mengamalkan sesuatu dengan istiqomah. Dengan istiqomah itulah nanti akan muncul satu karomah. Dengan karomah itulah yang Allah katakan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan mendatangkan solusinya yang tanpa kau sadari datangnya. Di situ. Berarti gimana? Macam-macam. Lewat apa kau amaliyahnya? Oh, lewat surat Al-Ikhlas. Bar maghrib sampai isya diwoco surat Ikhlas iku tanpa hitungan. Hakikat memberikan satu solusi supaya kita tidak terbelenggu di dalamnya, maka wajib bagimu ketika membaca surat Ikhlas itu, Anda harus menyertakan sirul asrar. Berarti bentuk ikhtiar usaha dirimu apa Allah? Kalau Allah, masa Allah disebut ikhtiar? Enggak toh?
Enggak. Tumontah Gusti Allah usaha. Gusti Allah ikhtiar. Enggak ada. Berarti ing mungguh Allah itulah proses penentuan hukum takdir yang akan terjadi. Apa hukum takdirnya? Tidak meleset dari kekarepan yang ada di dalam hatimu. Apa kekarepan? Aku moco surat ikhlas iki supaya anake Pak Lurah katot aku. Pak Lurah loh. Nah gitu ya. Nah, lagune anake Pak Lurah yo. Ya bisa, iki lewat jalur tajrid karomah. Akhirnya ketemu. Lah terus apa maksud tujuanmu maning dodomu itu? Kalau ekonomiku hancur. Berarti pingin bangkit. Ya bangkit akhirnya. Lah jalan solusinya Allah mendatangkan min haitsu la yahtasib. Tidak kau sangka-sangka datangnya. Akhirnya berkembang lagi ekonomi ini. Lah hukum hakikat memberikan solusi supaya jenengan iki hati biar tidak rusak pada Allah, maka sertakanlah sirul asrar. Wis kendaraane lewat surat ikhlas. Ada lainnya. Bismillah. Harus ada sanad, Pak. Harus. Sanad itu apa? Kesanatan dari kendaraan itu ada. Sanate pedamu apa Honda? Honda berarti yes, nanti kau mencari spare part harus spare part Honda. Kau carikan spare part Yamaha gak cocok karena sanate. Artinya apa? Ngeten mawon. Kalau nek ngajari sanat wasilah mboten muter-muter. Langsung sanate Gusti. Makanya saya suruh untuk bersirul asrar itu sebagai wasilahmu langsung datang Allah. Enggak ngeribon-ngeribon. Istilah bahasa tujuanmu iku selesai tidak menjadikan kau itu terpengaruh dengan tujuan. Syekh Abu Ahsan Asadili itu Pak. Enggak terpengaruh walaupun sugiyo kaya apa. Enggak terpengaruh. Dengan kebiarin dunya enggak terpengaruh hatimu untuk selalu bertemu Allah. Karena kesanatan daripada keilmuanmu itu sambung langsung nang Allah. Nyun sewu, iki gak iso diterima thariqah lho ya. Gak iso diterima syariat. Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi perlu kau ingat, segala sesuatu itu pasti ada yang dikecualikan. Satu contoh. Nyun sewu. Ada beberapa orang yang di depanmu itu jumlahnya 100 lah. Mesti ada yang kau kecualikan di antara 100 itu. Semuanya diantem hukum rata, tapi ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan itu? Bahasa Allah adalah kekasih. Itu dikecualikan. Miturut undang-undang hukum 21 itu harus mendapatkan azab. 21 itu harus ahli azab. Tapi apa-apa menjadi ahli rahmat. Dikecualikan. Pelacur kalau Pak. Sing ngombeni kirik loh. Itu kan ahli adab asli nih, gitu. Tapi mengapa di situ kok menjadi ahli rahmat? Beberapa banyak pelacur-pelacur semuanya masuk neraka, tapi satu yang tidak. Itu tadi yang dipilih oleh Allah. Banyak ulama-ulama nyun sewu. Mestinya miturut undang-undang syariat masuk surga. Nah, tapi opo ono silebekno neraka. Nah,
Ada keterkecualian di situ. Nyun sewu, sama dengan apa yang kukatakan tadi. Semua ada yang dikecualikan. Itu namanya istisna. Yang dikecualikan. Contoh lagi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis. Allah bersumpah demi masa sesungguhnya banyak manusia yang merugi besar. Dikatakan merugi waktu demi waktu, masa demi masa, hatinya lalai pada Allah. Lalai. Kalau semua itu yang berperan adalah Allah, lalai. Tapi ada yang dikecualikan. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang sudah menerima dinu tauhid, percaya, kemudian wa amilus sholihat, dan dia melakukan. Nah, sampai sensus lah, sampai sensus. Antara orang sholat yang khusyuk dengan tidak, mayoritas gelurung. Mayoritas tidak khusyuk. Walaupun rambutnya wis putih, sak kopiah-kopiahnya putih, sak kelambine melok sak sarunge putih, tasbahe putih. Kalah ketek apa putih-putih ning pojok. Apa Pak? Ketek. Nyun sewu lho, aku iki ngritik iku mboten menjatuhkan tapi ngritik membangun. Nek kuwi sadar. Mengapa demikian? Karena Anda belum mengerti zikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Olehnya kau disuruh untuk menegakkan sholat lidzikri, supaya eling nang aku. Ngono lho karepe. Aku lho bahasane aku. Eling nang aku. Artine apa? Sholat dikatakan khusyuk iku nek muncul ning atine, ati sampean akune Gusti. Lah, surat Toha ayat 14 iku mau. Lidzikri, supaya ingat dalam proses kita itu harus ingat, sadar. Bisanya Anda bertakbir, sopo sing nakbir nih, rukuk sopo sing rukukno, sujud longgoh dan membaca-baca rukun-rukun sholat, siapa yang menterjadikan itu? Hati kongkon eling nek iku kabeh illa bil. Lha ngoten lho karepe bos. Karepe ngono. Berhubung zikir sirul asrar sebagai kunci untuk bisa bertemu Allah tidak diterima. Allahu Akbar. Iya yang kok ngaji endi ya? Amplopane piro ya? Wis gak diitung niku Pak. Kadang-kadang cekak bleset ambek pikirane dilingno. Tembungi tembung banyol. Ini banyole. Diingi aku ngaji nok daerah kae lho mbuh. Panitiane lali beke. Sing duwe gawe lali, duit buwan sing dikekno aku. Dan atau keliru, bisa roh sing nanggone sing kori dikekno sing ngaji dikekno sing. Tak hitung-hitung, mak kelutik 300. Wah jelas keliru si kori. Nguni ku ya mentolo telepon yoan. Lho nggih Pak, ada ngoten niku. Mentolo telepon. Pak Jo, gak keliruan iki. Amplop sing tak tompe iki isine 300. Bagaimana jenengan sebagai Pak Jo? Sepurane nggih, estu kanca-kanca oleh ngekeno keliru nek ngoten. Nggih, kapan dina kula tak mriko. Allah ya karim. Inilah ilmune Allah ditukar dengan harga sekecil itu. Lah sing kira apa? Isine 3 juta.
Padahal ngajine namung hanya satu daerah, 3 juta. Ngene ngomong sing kori. Alhamdulillah lo mani re. Padahal keliru. Wis. Saiki tinggal sing duwe gawe ku tegong gak nilpun si kori. Allah ya karim. Lho ngoten niku cerita wonten, Pak. Diceritakno kula yoan. Kula diceritani. Ya Allah. Akhirnya napa? Ditelepon temenan, Pak. Amplop jenengan kandel nggih. 3 juta. Nggih. Keliru niku wau. Niku nggone Mbah Yai. Akhire diparani nang omahe, dijaluk maneh. Aduh. Sido seneng aku mangke. Untung Gus durung tak saurno nanggone utangku. Mendano tak saurno jawabku ya apa? Oh ngono. Lah mau nih sampean ya apa? Kalau anggap lawoman itu wow. Tibake keliru. Lu mentala dijaluk, Pak. Digenteni 300 yuan. Terus akhirnya sing 3 juta diwenehno mau. Lu kok tutuk kunis rek ngejine malah. Iki cerita ya, cerita akibat daripada hati kita itu belum mengenal sirul asrar dan belum mengamalkannya. Jatuhnya siapapun kita mesti gitu, hitungan. Hitung-hitungan. Gusti Allah dawuh. Gusti Allah misuh ngene. Mbok nian awakmu napas gratis, tak gratisi. Aku ora njaluk balesan napasmu. Pendengaranmu tiap hari tak gratisno krungu swara. Matamu bisa melihat dan bisa berkedip. Iku ya aku gak njaluk balesanmu. Yun sewu. Jantungmu bisa berdenyut. Aku sing denyutkan. Tetapi aku tidak minta balasan. Makanan yang kuproses di dalam perutmu menjadi kotoran, jalannya beda-beda. Menjadi protein, jalannya beda-beda. Akhirnya kamu sehat. Aku yang gak minta bales. Allah dawuh kaya ngono. Hanya siji ae. Illa liya'budu. Niki. Illa liya'budu. Mung tak kongkon madhep menyang aku. Dan itu pun janjimu dulu seperti itu. Bukan aku yang minta, tapi kamu yang minta. Makanya asli nih nyembah iki manfaati itu kembali ke setiap manusia bukan nang Allah. Allah gak butuh kita sembah. Oleh karena kita dulu sudah janji ruh itu alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Estu kula nggih tetep bersumpah terhadap jenengan ya Gusti, kalau saya besok ikut tetap mencintai jenengan, memuja, memuji, menyembah hanya pada jenengan. Oke, akhirnya muncul dawuh Allah wa nafahtu, dan kutiupkan rohku terhadap jasmani. Akhirnya jenengan iki jadilah manusia. Dilahirno jebret, akil balik, proses, akhirnya jenengan itu lali nang Gusti Allah. 35, kok 35? Kira iku 31 sama 15. Liwat iku mau ora? 15 ambek 31. Ngono kok diramesi. Lah, Gusti Allah menghadapkan di depan sampean ya ono maksude. Ditafsiri ambek wong sing ahli teng mriku. Wah, iki 15:31. Padahal kucing gondol tikus.
Ono ae wong-wonge sing kadung fanatik teng mriku. Lho kadang-kadang dijabahi Allah yang niku. Dijabahi. Masalah utangmu wae. Kadang-kadang malah dijelongkrokno. Wis kembali kepada tajrid tadi. Allah bisa membuka solusi apapun yang susah kau buka. Dengan cara lewat tajrid seperti itu tadi. Lah, Anda tanda-tanda ini nanti akan mesti ditekakni Allah tanda-tandanya. Anda tidak mengharapkan lekas cepat selesai. Artinya jawabannya lekas enggak. Jenengan iki selalu ikut datang Allah karepe Gusti. Sampeyan tekakno dina iki monggo, binjing yang monggo, bulan iki monggo, bulan depan nggih monggo. Sing penting kula jalakake napa kendaraan sing kula tumpaki niki wau. Men iku tondo. Makanya saya bertanya, ketika Anda melakukan wirid-wirid sebagai kendaraan itu, apakah hatimu ingin lekas selesai masalah? Enggak. Kalau hatimu masih ingin selesai masalah, maka tambah jauh jawabannya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingat, hal itu akan datang solusinya kalau Anda bertakwa. Tanda bertakwa itu mudah, Pak. Secara gambaran seperti kita itu jadilah seperti laba-laba. Tidak mengharapkan datangnya makanan, solusi, tapi sibuk membangun rumah. Laba-laba itu. Kita enggak tumon, enggak tumon oleh laba-laba mudun dugi rumahnya cawari lamuk cari keluyuran nang enggak tumon. Laba-laba selalu merapeti rumahnya. Dengan begitu maka nanti nyamuk akan datang, terjaring, laler, pokok itu tuh gajah, ya, itu gajah, kegeden. Artinya apa, Pak? Ketika jenengan membangun takwa, membangun rumahnya ruhaniyah dengan sirul asro itu, lah itulah. Nggak ada pengharapan tekone iku. Gusti Allah iku wis ngerti, Bos. Wis ngerti gak mungkin kuwi iku matek sebab keluwen kelaparan. Nggak sampak jenengan itu sampak stres enggak. Mesti didatangkan. Udahlah. Yang penting jalankan apa yang sudah disabdakan dalam dirimu, satu sisi manut nang Gusti Allah. Wis kembali kepada materi. Susahnya hati secara hakikat manakala itu jenengan ini, mohon maaf, susahnya hati karena ruhaniyahmu tidak bertajalli atau tidak menyertakan sirul asr, iku bentuk kesadaran hatimu ke depan iku akan lebih baik. Kalau tidak susah, justru itu tetanda kebalikan loh daripada makalah ini. Justru itu tanda atau sehat hati. Artinya tidak ada gemrigas sampai itu untuk melakukan yang lebih baik. Tapi kalau dijawab, kalau sudah diangkat betomane, susah gak susah podo ai. Karena semuanya Allah. Nanti jatuhnya di situ. Walah, tiba yang ikhtiar secara kasab, secara asbab yo gak salah. Ketika saat ikhtiar secara tajrid ya mboten salah. Semuanya itu desainnya Allah masing-masing. Istilah pewayangan, habis tanggapan selesai, ada kubu kanan, kubu kiri. Kubu kanan jalure negara Ngamarta, yang kubu kiri jalure negara Ngastina. Nek wis mari ngelompok dadi siji dilebokno kotak dadi siji, walaupun gak pakai baju, gak tumon wayang meteng.
Karena tadi wayang patung wis gak iso. Mungkin ada dalang iku dewek-dewek no ning kotak. Berarti kotak iku duluru. Situ cekak milih-milih maneh. Dalang itu kalau sudah selesai wayang sing ono kanan dilebokno kotak sijine. Sing ono kiri ya dilebokno kirine. Ono dalang sing ngono ji. Ono ya. Tapi ono dalang sing dadi siji mergake males gawe kok. Kesimpulannya ini Pak, kesimpulannya ya. Ngaji ini kesimpulannya. Kalau ditarik dari kacamata syariat kudu susah. Tatkalane sampai ninggal hukum syariat kudu susah. Kudu susah. Tapi susah sampai iku, mohon maaf, disebut susah sing bujuk. Karena apa? Olehnya Anda meninggalkan itu karena aras-arasen. Beda meninggalkan tidak karena aras-arasen, memang kondisional. Contoh, sampai duweni hajat ya, mantokno anaki. Terus sampai di saat-saat waktu datang duhur, waktu rame-rame ini acara. Sing wedok wis kadung dibengesi ya. Wis dibraeni duhur teko ati wudu engko ilang bengese make up ilang ngono iku sampai asar kadang-kadang ya Bu nggih lho ya daya ngaku ilang duhure ngoten eman-eman make up lah ngoten nggih. Tapi di dalam hukum syariat mengatakan gini, lebih abot bengesamu apa make upmu atau lebih abot sholatmu. Tapi nek olehnya kau iku mau jawabanmu lali sebab iku mang beda maneh. Lali duhur gak krungu kupingku nek duhur jam yo gak nggawa. Ujug-ujug selesai acara terus asar. Lali nek durung sholat beda maneh. Iki hukum syariat sik dimaklumi. Atau waktu acara teko waktu duhur teko langsung gendeng sampean. Gendeng Pak. Nggih. Lah piye? Pak gak duwe, mbok gak duwe. Get ning ati waktu acara tersenyum langsung gendeng. Jenengan gendeng. Mbuh gendeng iku sebab memang terenyuh sebab apa mang akhirnya terus lali wis. Gendeng ati wis lali. Jadi dinikahno kobiltu, ngoten niku jawabe kobilcu, ngoten. Kobiltu. Jadi gak Pak, jadi gak sah. Wong kobiltu kok kobilcu. Kobilcu. Jadi Pak Muden utawa pengulu nggih ngamuk. Wis gak usah bahasa Arab. Orang ngerti bahasa Arab, basa Jawa mau monggo. Kunikahkan dirimu. Wah. Terus dijawab kula trimo panjenengan. Lah, jenenge wong gendeng. Ya napa ya? Jadi nyuwun sewu wis gak kena dihukumi cara syariat. Nek makalah ini kula tarik secara hakikat maksudnya taat itu atimu tidak menemui Gusti Allah. Ini tidak menyadari kalau semuanya itu Allah yang berafal, berperan. Akhirnya muncul keakuan hamba. Lah inilah maksudnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah getune kita meninggalkan ketaatan disebabkan karena aras-arasen yang bisa kami sampaikan. Nanti selanjutnya nanti bisa kau ulah di dalam kehidupan praktek kamu masing-masing bagaimana. Intinya nafsu itu mesti ngajak ya opo sekiranya atimu iku aras-arasan untuk berzikir sirul. Dengan cara apa nafsu akan membikin hatimu untuk aras-arasan berzikir sirul asro dalam setiap aktivitas? Dibuka di dalam surat Ibrahim ayat 3.
wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Anda akan dibius dengan bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Dengan apa? Dengan cara Anda hati untuk menyenangi kesenangan dunia itu. Sebab dengan begitu maka alal akhirah kita akan meninggalkan zikir untuk menuju dan bertemu Allah. Ini kita harus waspada. Bahwasanya setiap aktivitas apapun tanpa kecuali nafsu itu bertengger dalam hatimu untuk nerombos apa? Menerobos supaya membengkokkan tujuanmu. Tujuanmu ke Allah biar bengkok ke selain Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kula aturi.